Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Repi Nur Cahaya Barutarigan. Saya berasal dari kelas 2A Pendidikan IPA dengan NIM 201307104. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih partikel-partikel zat yang merupakan koloid tersebar secara merata di dalam zat lain. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 1000 nanometer. Jenis-jenis koloid: yang pertama sol, dan yang kedua emulsi, ketiga buih. Sol padat adalah sol dalam medium pendispersi padat, contohnya paduan logam. Lalu sol cair adalah sol dalam medium pendispersi cair, contohnya cat tinta. Lalu sol gas adalah sol dalam medium pendispersi gas, contohnya debu di udara. Lalu emulsi padat adalah emulsi dalam medium pendispersi padat. Kemudian emulsi cair adalah emulsi dalam medium pendispersi cair, contohnya susu. Lalu emulsi gas adalah emulsi dalam medium pendispersi gas. Lalu yang ketiga buih. Buih padat adalah buih dalam medium pendispersi padat. Lalu buih cair adalah buih dalam medium pendispersi cair. Sifat-sifat koloid ada 8, yaitu efek Tyndall, gerak Brown, elektroforesis, adsorpsi, koagulasi, dialisis, koloid pelindung, dan yang terakhir yaitu koloid liofil dan liofob. Ini saya menggunakan praktikum. Yang pertama efek Tyndall, kedua gerak Brown, lalu koagulasi, dan selanjutnya dialisis, dan yang terakhir yaitu koloid pelindung. Di sini saya akan menerangkan tentang kelima sifat koloid yang akan saya praktikumkan. Efek Tyndall. Efek Tyndall adalah cahaya yang berhamburan oleh partikel koloid, di mana partikel larutan berukuran lebih kecil daripada partikel koloid. Lalu gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak dari partikel koloid yang bisa dilihat hanya lewat mikroskop. Kemudian koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Lalu dialisis. Dialisis adalah proses pemisahan koloid dari partikel pengganggu dengan menggunakan membran semi permeabel. Lalu ada koloid pelindung. Emulgator adalah zat yang menstabilkan emulsi dengan gugus polar yang mengikat air dan gugus nonpolar. Berikut merupakan alat dan bahan praktikum efek Tyndall, yaitu ada 3 buah gelas, lalu sendok makan, dan senter. Saya menggunakan senter HP. Dan bahan yang digunakan yaitu air mineral sebanyak 300 ml, kopi sebanyak 10 gram, dan garam sebanyak 10 gram, sabun cair sebanyak 15 gram. Lalu selanjutnya saya akan melakukan praktikumnya. Pertama-tama tuangkan air mineral ke masing-masing gelas. Lalu pada gelas A masukkan 1 sendok garam. Lalu diaduk.
kemudian diamati selama beberapa menit. Gelas A disisihkan dan yang gelas B tambahkan 1 sendok makan sabun cair. Lalu diaduk sampai merata, sampai menjadi larutan sabun. Gelas B disisihkan, lalu kemudian gelas C ditambahkan 1 sendok bubuk kopi ke dalam gelas. Pada gelas ketiga dimasukkan 1 sendok makan kopi hitam. Lalu diaduk sampai merata. Berikut adalah pengamatan pada gelas yang pertama, yaitu larutan garam, dan yang kedua larutan sabun cair, dan ketiga yaitu larutan kopi hitam. Pada larutan kopi hitam, bubuknya mengangkat ke atas, dan kemudian disenter apakah larutan-larutan tersebut meneruskan cahaya atau tidak. Mari kita coba pada gelas yang pertama. Pada gelas yang pertama dapat meneruskan cahaya, dan yang pada gelas sabun cair juga dapat meneruskan cahaya. Tetapi pada gelas yang ketiga, yaitu larutan kopi, tidak dapat meneruskan cahaya. Kemudian praktikum gerak Born. Adapun alat yang digunakan gelas 2, lalu sendok, lalu kemudian bahannya yang pertama adalah tinta, lalu ada sirup, dan kemudian yang terakhir ada air. Praktikum gerak Born, prosedur kerja yang pertama, tambahkan air masing-masing 100 ml pada gelas yang disediakan. Kemudian pada gelas 1 tambahkan tinta sebanyak kurang lebih 5 ml. Dan tintanya tidak menyatu kepada air. Lalu yang selanjutnya pada gelas 2 ditambahkan sirup sebanyak 15 ml. Amati yang terjadi yaitu sirup akan larut jika dicampurkan air menjadi larutan sirup. Terlihat perbedaannya di tinta tidak menyatu. Selanjutnya praktikum koagulasi. Adapun alat dan bahan dikoagulasi ada gelas, sendok, pisau, dan bahannya susu kental manis, jeruk nipis, dan air. Pun praktikum kerjanya yaitu isi air pada gelas sebanyak 100 ml. Selanjutnya menambahkan susu kental manis sebanyak 15 ml pada gelas yang sudah disediakan. Lalu kemudian diaduk secara merata. Setelah itu, setelah teraduk merata,
Kemudian potong jeruk nipis menjadi 3 bagian. Kemudian tambahkan air jeruk nipis ke dalam gelas yang ketiga potongannya tadi. Setelah dimasukkan air perasan jeruk, diaduk secara merata dan diamati. Pada pengamatannya, larutannya menggumpal tidak seperti semula. Praktikum koloid pelindung. Adapun alat dan bahan alatnya gelas dan kain kasa. Bahan yang digunakan tanah bubuk, kapur sirih yang sudah digerus, dan air. Adapun praktikum kerjanya, pada gelas diletakkan kain kasa di atasnya, dan kemudian tambahkan tanah yang dicampur dengan kapur sirih di atas kain kasa. Lalu tuangkan air di atas gelas yang berisi kain kasa dan campuran tanah dan kapur sirih. Kemudian amati. Setelah diamati, kapur sirihnya akan larut dengan air dan akan turun ke gelas, dan tanah akan tetap berada di atas kain kasanya. Adapun praktikum koloid pelindung, alatnya gelas 3 buah, 1 sendok makan, lalu bahannya garam, minyak goreng, sabun cair, dan air. Dan yang terakhir yaitu kecap. Adapun prosedur kerjanya, masing-masing gelas diisi air sebanyak 100 ml. Selanjutnya menuangkan minyak pada setiap gelas, masing-masing gelas diisi sekitar 15 ml. Minyak pada masing-masing gelas tidak menyatu dengan airnya. Lalu selanjutnya pada gelas yang pertama akan ditambahkan larutan garam kurang lebih 300 ml. Setelah diaduk merata, larutannya tadi minyak
minyaknya tetap tidak menyatu. Lalu pada gelas yang kedua ditambahkan 15 ml kecap manis, lalu diaduk. Minyak tetap tidak menyatu pada larutan kecap. Dan kemudian lalu pada gelas ketiga tambahkan 15 ml sabun cair dan aduk secara merata. Setelah diaduk secara merata, minyak menyatu pada larutan. Minyaknya bergabung kepada larutan sabun cair. Sekian dari video saya tentang koloid. Jika ada salah kata tolong dimaafkan. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.